Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Randy Wijaya. Ya, untuk video kali ini kita kedatangan freezer box merek Aqua. Ya, ini biasanya untuk digunakan sebagai pengawet makanan atau sejenisnya. Ya, ini kendalanya tidak dingin atau mampet ya. Ini di sini sudah kita bongkar di bagian dalam. Ini ada pipa kapiler yang harus kita ganti. Ya, di sini ada pipa kapiler yang harus kita ganti. Ini saya menggunakan pipa kapiler 0,31. Iya, untuk freezer box Aqua ini. Oke. Untuk itu, kita akan mengganti pipa kapiler. Iya. Ini kita akan potong, sudah terpotong. Ya, ini seperti ini. Pipa kapilernya, lubangnya juga seperti ini. Oke, kita akan masukkan di pipa kondensor dari suhu dingin atau pipa untuk pendingin. Ya, kita masukkan seperti ini. Ini jangan sampai terlalu pendek atau terlalu panjang saat pengelasan. Oke, selanjutnya kita akan pengelasan. Ya, ini pengelasan. Ya, jangan sampai api ini terlalu besar yang mengakibatkan pipa kapiler itu sumbat atau mampet nantinya. Ya, dengan menggunakan api yang sangat sedang. Jangan terlalu besar, itu sangat berbahaya. Oke, sudah kita las seperti ini. Ya, sudah rapi, sudah tersambung pipa kapiler dengan pipa kondensor di bagian ini. Ya, kita menggunakan pipa kapiler ini ataupun ya dengan menggunakan jalur luar body atau bagian belakangnya. Kita tidak akan membuka semua. Ya, itu sangat memakan waktu, sangat ribet. Ya, kita akan coba cara seperti ini. Dan insya Allah dengan cara ini pun freezer box ini bisa berfungsi atau berguna seperti yang kita inginkan, seperti yang awal saat pemakaian. Oke, ya pipa kapilernya kita gulung seperti ini. Bisa juga kita gulung ke bagian pipa untuk kondensor atau pipa yaitu sejenisnya. Oke, seperti ini. Ya, pipa kapiler ini saya gunakan dengan panjang 180 cm. Kita akan potong ini filter IMA. Oke, merek IMA ya. Ini akan kita sambung terlebih dahulu dari pipa kapiler ke bagian filter. Ya, kalau saya sendiri yang menggunakan cara seperti ini. Tapi boleh saja untuk teman-teman di luar sana atau teman-teman yang ingin tahu, iya, dengan cara teman-teman sendirilah. Ini ya saya dengan cara seperti ini. Ya, untuk penyambungannya jangan sampai pipa kapiler terlalu panjang ke bagian filter. Itu sangat berbahaya. Atau nantinya bakalan mampet. Iya, ini proses untuk pengelasan. Untuk pengelasan ya jangan sampai terlalu panas juga di bagian filternya. Ya, kalau terlalu panas ya saat pengelasan itu sangat berbahaya. Ya bakalan rusak di bagian pipa ya, bagian filternya maksudnya. Ya sangat berbahaya di bagian filternya kalau menggunakan api yang sangat panas. Ya, seperti ini. Ya, sudah terlas dengan baik. Oke. Ini akan kita las proses pengelasan, maksudnya proses pengelasan di bagian
pipa atau dari bagian kompresor yang bagian dorong, yang untuk mendorong suhu panas ke bagian evaporator atau kondensor di bagian dalam, masuk ke bagian filter dan masuk ke pipa ke filter dan ke filter gitu. Oke, seperti ini pengelasannya. Ya, dan seterusnya kita akan mengelas filter ini. Ya, proses pengelasannya sama, jangan sampai terlalu panas di bagian filternya, ya sangat berbahaya. Oke, kita akan hidupkan dulu, kita akan buang ya udara, atau kita memastikan ini tidak bakalan sumbat atau mampet. Ya, kita akan coba, kita tutup dengan menggunakan tangan ini. Ya, seperti ini ya. Tidak ada oli yang keluar, tidak ada kotoran juga. Ya, seperti ini untuk pengecekan agar saat penggunaan atau saat penyambungan ini tidak bakalan mampet atau tersumbat ya. Ya, seperti ini ya, saya melakukannya ini sampai ke 3 kali. Ya. Oke, ini kita akan las yang tadi kita sudah cek dengan menghidupkan kompresor terlebih dahulu. Ini proses pengelasan, ya. Oke, seperti ini. Selesai, ya. Sudah terpasang dengan rapi, ya cukup rapi ya, cukup rapi. Ya, sudah kita sambung semua dari pipa kapiler ke kondensor, kondensor ke kompresor dan segala macamnya udah tersambung, udah terpasang. Ya, untuk itu selanjutnya kita proses untuk pemakuman. Pemakuman pada kompresor dan pipa-pipa yang ada di box freezer ini. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Masih dalam proses pemakuman. Oke, sudah kita matikan. Oke, nah dan di sini kita akan mengganti selang ini untuk manifold di bagian Varilon R134A yang digunakan di freezer box, kulkas atau segala macamnya. Ya, biasanya untuk seri-seri seperti itu. Oke, sudah kita pasang seperti ini. Sudah terpasang, ya akan kita mencoba untuk mengisinya terlebih dahulu agar saat penghidupan freezer box ini atau saat kompresor ini hidup, ya dia akan sirkulasi dengan menggunakan freon R134A. Oke, ini freonnya 134A. Oke, proses untuk pengisian ya seperti ini. Ya, saya menggunakan atau mengisi freon ini dengan 20 PSI dalam kondisi mati. Ya, kalau dalam kondisi hidup, ya jarumnya ini harus ke 10 PSI atau mendekati seperti 10 PSI lah. Jangan sampai ke bawah dari 10 PSI. Iya, seperti ini untuk pengisian. Iya, masih dalam proses pengisian. Iya, kita isi sampai ke 20 PSI. Oke.
seperti ini. Mungkin teman-teman kelihatan ya untuk proses pengisian dari Freon 134A ini untuk box freezer. Oke, sudah. Ini kita akan hidupkan kompresornya atau hidupkan box freezernya. Oke, sudah menyala ini. Iya, sudah menyala. Kita akan cek di pipa kapiler. Sudah terasa sedikit hangat dan di bagian ini pendorong dari kompresor juga. Oke. Ya, kompresor juga sudah terasa hangat. Ya, ini sudah ada sirkulasi dari Freon 134A ke bagian pipa-pipa semuanya. Lagi sirkulasi. Ya. Sirkulasi. Ya, di sini filter harus hangat nih teman-teman. Jangan sampai filter ini tidak ada hangat sama sekali, itu sangat tidak bagus, berarti ada kendala di bagian itu. Oke, ya ini kita akan coba cek di bagian dalam. Oke, ini udah ada bunga esnya. Ya, seperti ini sudah kelihatan ya teman-teman. Sudah kelihatan. Ya, ini kita baru menghidupkan ya hampir 2 menitan. Oke, sudah terasa dingin. Ya, di sini ada bunga es ya teman-teman. Ya, kelihatan masih di bagian atas. Bunga esnya belum sampai ke bawah atau pertengahan pun masih belum sampai. Ya, ini kelihatan ya teman-teman, bunga es dari freezer box ini. Oke. Oke, ya sangat mudah untuk memperbaiki box freezer ini ya. Keseringan ya berkendala di bagian pipa kapiler dan filter yang untuk ya mampet itu atau tidak beku sama sekali atau tidak dingin sama sekali. Oke, seperti ini. Ya. Ya teman-teman, ini freezer box biasanya sering digunakan untuk pengawet makanan. Iya, pengawet makanan nih teman-teman. Ini kita akan cek apakah ada kebocoran di bagian pipa-pipa yang telah kita sambung seperti yang telah kita sambung tadi. Ya, kita akan cek nih. Ya, tidak ada di bagian situ. Ya, kita akan cek sebagian ini. Apakah masih ada yang bocor atau tidak ya? Ya, soalnya saat pemakuman kita itu tidak bocor sama sekali atau kondisi vakum senyap atau ya sunyi, tidak ada yang namanya indikasi kebocoran. Oke, teman-teman. Ya, ini ya khususnya ya pengguna atau box freezer ini ya digunakan untuk daging lah atau semacamnya. Tapi untuk menggunakan atau pembuatan es batu ini sangat lama, bukan tidak dianjurkan ya teman-teman. Ya, tapi untuk pembuatan es batu itu tidak harus menggunakan box freezer. Ya, tapi kan di sisi lain itu kulkas untuk pembuatan es batu sudah ada, seperti rak-raknya kulkas rak yang 6 rak ya, itu bisa digunakan untuk pembuatan es batu. Ini ampernya 1,2. Ya, di sini sama, ada permintaannya 1,2. Kita akan cek di bagian dalamnya lagi ya teman-teman. Ya, masih bunga es. Alhamdulillah nih teman-teman, sangat baik lah. Ya, ini sudah hampir ya setengah dari yang awal kita videokan ya teman-teman. Ya, bunga es ya, Masya Allah nih teman-teman. Insya Allah ini bisa digunakan dengan baik lagi nih teman-teman. Ya, oke, seperti ini. Ya, kita nantinya akan kita rapikan lah teman-teman ya. Oke, sekian dari saya nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.